Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi kelas digital. Kami menggunakan Edmodo dalam pembelajaran IPA, kelas 7 semester 2, materi efek rumah kaca, global warming, struktur bumi, dan bencana alam. Perkenalkan, nama saya Anies Wasdiansi. Saya bekerja sebagai guru IPA dari SMP Negeri 3 Jember. Saya tergabung pada pelatihan online kelas Mei 7 kelompok 2. Baik, saya presentasikan yang pertama tentang perencanaan. Jadi pemantauan dalam pembelajaran IPA kelas 7 UADB dengan materi yang sudah saya jelaskan. Sebelum memulai pemanfaatan Edmodo, guru wajib membuat akun guru di Edmodo, membuat grup kelas yang nantinya kodenya akan di-share, kemudian menyiapkan beberapa materi bahan ajar, kemudian juga akan menyiapkan kuis, dan sebelumnya akan menginformasikan kepada siswa bahwa pembelajaran Edmodo itu harus siap dengan perangkat masing-masing, bisa menggunakan handphone, tablet, laptop, atau notebook, dan memastikan mereka telah siap dengan paket data karena kadang wifi sekolah sulit untuk dimanfaatkan. Pertama, dengan cara membuat akun guru, kita ketikkan alamatnya di sini www.edmodo.com, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat akun guru, tentu saja kita klik I'm a teacher, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi kita akan mengisi alamat email dan password kita, kemudian sign up for free. Jadi kita akan masuk dengan gratis. Begini adalah tampilan guru. Nah, jadi ini ada fitur-fitur yang harus guru pahami. Jadi ini adalah tombol home. Jadi kita akan bisa lihat beberapa ini progres, ini perpustakaan, ini notifikasi. Jadi tanda merah ini menunjukkan bahwa ada satu notifikasi. Kemudian yang berikutnya, untuk mengganti profil guru, kita bisa mengklik di sini. Kemudian kita bisa merubah ya, avatar ini bisa berupa foto atau avatar kita. Kemudian kita bisa mengedit informasi apapun tentang diri kita, dan kita bisa melihat kita terhubung dengan beberapa guru yang kita ajak gabung. Ini informasi tentang berapa siswa yang anggota kita, dan berapa items bahan ajar yang sudah kita upload. Yang pertama, membuat grup kelas ya. Kemudian membuat kelas, jadi ini ada create a group. Kemudian ketikkan nama grup, misalnya saya membuat IPA 7A dan sebagainya. Kemudian pilih kelas, mata pelajaran, dan kita bisa memilih dengan setiap kelas memiliki warna yang berbeda. Kemudian create. Kita mencatat kode grup yang sudah tersedia di sini. Misalnya ini kode grup IPA kelas 7A JHZ8DD. Jadi inilah yang kita akan share pada siswa. Kemudian untuk library, kita bisa menambahkan di sini. Sebelumnya di add akan muncul seperti ini, baru kita klik add file. Kita sebelumnya sudah menyiapkan bahan ajar. Jadi misalnya ini saya ambil dari laptop saya di data D, kemudian bahan ajar, open, dan tambahkan. Berikut tampilan library pada akun guru saya. Jadi kita bisa membuat folder-folder yang mempermudah kita untuk mencari, misalnya ini struktur bumi dan sebagainya. Dan ini adalah tanggal pembuatannya. Membuat satu akun siswa, jadi kita harus sebagai guru pelaksana Edmodo, kita juga harus tahu fitur-fitur yang ada di dalam akun siswa, sehingga di sini saya sarankan guru juga harus menyatukan siswa sebagai evaluasi juga. Jadi untuk akun siswa sama, alamat yang dituju yaitu edmodo.com, dan kita klik I'm a student, kemudian muncul seperti ini, dan create new Edmodo account jika siswa belum pernah memiliki akun Edmodo sama sekali. Kemudian muncul seperti ini. Jadi ini contoh yang sudah saya ketikkan, nama depan, nama belakang, ini kode grup ya. Jadi kita membimbing siswa untuk membuat akun ini. Jadi kita beritahu kodenya, bagaimana cara mengisinya, dan usahakan username menggunakan nama yang unik atau yang kira-kira atau yang dapat dilihat dari username available, ini berarti bisa digunakan. Email ini saya katakan pada siswa ini optional, tidak harus diisi. Kemudian password, jika sudah dikatakan valid, hijau semua, maka sign up for free, sama seperti tadi. Kemudian inilah tampilan akun siswa.
Jadi sedikit berbeda, tapi pada dasarnya adalah sama. Untuk pelaksanaannya, kita informasikan juga kepada siswa bahwa untuk login siswa tidak perlu selalu membuat akun baru, jadi mereka harus hafal dengan username jika dia memasukkan dengan username atau dia menggunakan email. Jadi kalau saya di sini untuk masuk picture account saya sudah saya buat, saya menggunakan email, kemudian menuliskan password, kemudian saya login. Siswa juga seperti itu. Jadi login seperti tadi, tampilan home-nya seperti ini, kemudian ini nama kelas dan grup kode yang saya presentasikan di sini hanya kelas 7 ya. Jadi 7A, 7B dengan kode grup seperti ini. Jadi bisa lihat di masing-masing di grup setting. Kemudian jumlah anggota kita bisa lihat jadi diklik aja salah satu dari grup ini, kemudian kita klik members, maka akan muncul beberapa nama-nama siswa dan angka inilah yang menunjukkan berapa jumlah siswa yang sudah masuk ke dalam akun kita. Grup kita maksud saya. Kemudian digital, nah seperti tadi sudah. Jadi materi-materi itu bisa kita organisir sendiri ya. Jadi bisa diedit juga, di move, copy, share. Nah, ini menunya drop down ini akan muncul jika kita mengklik tanda panah ke bawah. Ada 5 tipe soal yang sudah pernah saya coba, pilihan ganda seperti ini, benar atau salah. Uraian, jadi saya membuat soal yang bisa kemudian nanti oleh Edmodo akan diberikan satu kotak yang digunakan untuk mengisi uraian tersebut. Jawaban singkat, jadi saya buat pernyataan dan ini mereka harus mengisi satu atau dua kata yang mungkin jawaban yang merupakan jawaban benar untuk melengkapi kalimat. Kemudian bisa kita buat menunjukkan jadi 5 tipe soal ini sudah juga bisa dibuat dalam satu jenis kuis. Jadi ini dalam 20 soal tadi dalam waktu 80 menit dapat menjadi satu kesatuan. Kemudian untuk monitoring, jadi nilai siswa ini bisa diklik di menu progress ya. Ini ada 4 nilai sebenarnya cuma 2. Ini untuk kolom ini untuk pre-exam tadi, jadi siswa yang terlambat. Jadi saya tahu, memang saya sendirikan supaya saya tahu bahwa siswa tersebut terlambat atau di luar waktu yang ditentukan guru. Dan ini nilai tugas, ini kosong karena memang belum saya upload. Kemudian kita bisa mengekspor nilai tersebut dalam menu Excel dengan mengklik ekspor. Dan ini contoh tampilan ekspor. Dan kita bisa menambahkan nilai-nilai dengan edit. Untuk melihat progres masing-masing siswa, klik saja namanya. Jadi akan muncul seperti ini. Namanya, berapa kali dia mengepost dan menjawab, dia di grup apa, dan berapa nilainya setiap grade yang sudah kita buat seperti ini. Nah, jadi ini ada bandingan nih kelas 7A, ini 7B. Ini contoh siswa yang misalnya belum turn in atau nilainya dia harus mengulang 2 kali untuk rumah kaca dan global warming, rumah dan re. Jadi dia 76 juga KKN sehingga dia harus re. Nah, ini untuk tugas, penilaian tugas ini juga sama, diklik turn in sama dengan ketika mengikuti kuis. Nah, nanti akan muncul siswa-siswa tersebut dan kita bisa melihat kapan anak-anak tersebut mengumpulkan tugasnya pada jam berapa dan kita bisa memberi nilai. Kita juga bisa memberi komentar atau saling bertanya jawab tentang seputar tugas mereka, misalnya seperti ini. Jadi ini adalah diskusi saya terhadap tugas Tiara Rizkawati dan saya memberi nilai tersebut. Kita bisa mengecek berapa siswa yang masuk di sini. Ada 35 siswa, ini batasnya, dan ada berapa pertanyaan. Ini siapa siswa yang tertinggi kita bisa lihat, dan kita bisa melihat juga berapa kesalahan siswa dan di nomor berapa. Jadi seperti ini. Ya, kita klik saja namanya, nanti keluar nilai dan kemudian saya polling. Ini salah satu contoh polling yang sudah dikerjakan kelas 7A. Jadi pada dasarnya mereka sangat suka dengan kegiatan itu. Dan ini komentar siswa, saya sangat suka dan seterusnya. Tapi keluhan beberapa siswa, sulit mencari sinyal Bu, katanya di sekolah jadi lama bagi siswa pengguna wifi. Kalau pakai data kebanyakan tidak ada masalah. Berikut foto implementasi. Ini presentasi saya menggunakan Edmodo di kelas 7A dan 7B. Ini ketika mereka membuat akun, ini ketika mereka mengucapkan kuis. Ada yang di dalam lab, ada yang
saya persilakan mengerjakan di luar, jadi mereka sambil mencari sinyal laki-laki. Ini hari lain, ini dengan tugas assignment yang tadi kursnya assignment. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan dengan seputar tugas-tugas Edmodo yang telah saya bawa, dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kelas IPA, terutama pada materi ini, karena materi ini mereka memang dituntut untuk banyak belajar tentang bagaimana bencana, mitigasi, bagaimana struktur bumi, dan memanfaatkan sumber dari internet. Dan ini juga mempermudah saya untuk mengkoreksi dan segera memberikan feedback terhadap tugas yang sudah mereka kerjakan. Baiklah, saya akhiri. Dan satu lagi, di menu juga kita bisa mengkoreksi secara manual soal-soal yang bertipe urean.